saya share. Mbaknya mau ini ya, mau record ya. Nomor berapa yang mau record? Yang mau record nomor berapa aja? Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan keadaannya pada sehat semua ya. Malam ini kita akan belajar chapter 2 dari analisis laporan keuangan dan SPP. Pada malam ini kita akan pakai buku Subramaniam kelihatannya ya. Saya lihat slide-nya Pak Dusko pakai Subramaniam. Suara saya udah kedengaran kan? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Ya, jadi pertemuan kedua judulnya adalah kualitas akuntansi dan perbandingan kinerja tes dan aktual. Materi yang diberikan Pak Dusko dari buku Subramaniam Financial Statement Analysis Chapter 2. Oke, ini ada 6 sub tema pada malam hari ini tentang financial reporting dan analysis. Yang pertama adalah reporting environment, itu menjelaskan apa saja laporan yang wajib dilaporkan di buku ini, tentunya di US GAAP ya, menurut US GAAP. Terus yang kedua adalah sifat dan tujuan dari accounting. Yang ketiga adalah accrual landasan dari sebuah accounting. Yang keempat adalah konsep dari pendapatan. Yang kelima adalah fair value accounting. Yang keenam adalah accounting analysis. Ya. Di sela-sela ini nanti kita akan coba buat mengerjakan working paper gitu ya, kertas kerja mengenai perusahaan yang sudah kita berikan, ada 15 perusahaan. Itu udah saya share di Google Classroom atau belum? Kayaknya baru ketentuannya aja ya. Saya lihat Google Classroom. Yang di tugas pertemuan 2, oke, sepertinya baru ketentuannya aja, belum ada tugasnya, belum ada kertas kerja. Nanti saya share kertas kerja. Jadi di sela-sela ini nanti kita akan mengerjakan kertas kerja. Oke, kita mulai saja dari reporting environment. Jadi reporting environment ini kita akan menggambarkan apa saja laporan keuangan yang wajib disajikan. Dalam hal ini US GAAP ya. Oke, statutory financial report yang wajib. Di Amerika, financial reporting ini diatur oleh SEC. Dia ada formnya, ada beberapa, ada 5 atau 6, tapi terutama adalah form 10K dan form 10Q. Gitu ya. Kalau di Indonesia diatur oleh Bapepam LK gitu ya. Dalam hal ini sebagian kewenangan Bapepam LK itu dialihkan ke BI gitu ya. Ke OJK maksudnya. Ke OJK di BI ini formnya sesuai dengan peraturan Bapepam LK
nomor Cap 346/BL/2011. Kemudian yang wajib menurut US GAAP adalah earning announcement, di antaranya adalah laporan pro forma, itu laporan perkiraan earning beberapa tahun ke depan gitu ya. Kemudian ada beberapa statutory report. Yang pertama adalah prospektus. Prospektus ini melihat ke depannya perusahaan ini akan mengerjakan apa. Kemudian ada proxy statement. Ini adalah isi dari 10K. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah bisnis, kemudian faktor risiko, ikhtisar data laporan keuangan, diskusi dan analisis manajemen. Yang kelima adalah laporan keuangan dan data tambahan. Kurang lebihnya sama ya kalau di Indonesia. Ada yang namanya laporan tahunan dan laporan keuangan tadi. Oke, laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laba rugi, ekuitas, laporan arus kas, laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari laporan keuangan yang diwajibkan itu? Yang pertama yang mempengaruhinya adalah standar accounting. Jadi standar accounting itu generally accepted accounting principle. Nah, ini dibagi dua ya. Kalau di Amerika, dia menggunakan US GAAP, US General Accepted Accounting Principle. Sedangkan di luar Amerika, dia menggunakan IFRS, gitu ya. IFRS ini digunakan oleh kurang lebih sekarang 100 negara ya, yang sudah menggunakan IFRS. Kemudian yang mempengaruhi kualitas sebuah laporan keuangan yang kedua adalah manajer. Manajer itu mempunyai ultimate control over integrity of accounting system. Dia yang berkuasa penuh, yang mengontrol penuh dari accounting system yang ada di sebuah perusahaan. Accounting standar yang dibuat oleh baik akun standar yang tersaji di GAAP maupun di IFRS itu hanya mereduce subjectivity tapi tidak menghilangkan subjectivity. Tetap saja ada option-option metode apa yang bisa diambil. Manager dia punya discretion, jadi dia bisa milih alternatif apa. Ya. Kemudian dia secara kolektif bisa mempengaruhi standar setting proses. Gitu ya. Kalau misalnya standar itu dirasa merugikan dalam tanda kutip perusahaan, misalnya kalau kita menyajikan seperti ini, dia akan merugikan perusahaan, maka itu bisa standarnya diminta untuk direvisi gitu ya. Kalau di Amerika, dia menggunakan under US GAAP itu dia menggunakan sistem LIFO. LIFO itu dia alasannya adalah menyajikan cost pada saat yang paling current. Ya kan kalau LIFO itu berarti harga yang paling akhir digunakan untuk membebankan cost ya. Oleh karena membebankan cost-nya itu harga paling terakhir dan mungkin ya karena ada faktor inflasi, harga yang paling terakhir itu kan harga yang lebih mahal daripada harga-harga inventory yang sebelumnya. Karena harga lebih mahal berarti cost-nya lebih besar. Karena cost-nya lebih besar berarti untungnya lebih kecil. Karena untungnya lebih kecil berarti pajak yang dibayar itu lebih sedikit daripada menggunakan sistem FIFO gitu ya. Meskipun alasannya adalah menggunakan LIFO karena itu yang paling mencerminkan harga cost yang sebenarnya gitu ya. Tapi di balik itu merugikan IRS kalau di Amerika gitu ya. Oke. Kemudian ini manajer ya, pengaruhnya sangat besar sekali manajer. Kemudian yang ketiga adalah yang mempengaruhi laporan keuangan adalah monitoring dan enforcement mechanism. Jadi monitoring dari beberapa elemen. Yang pertama adalah SEC, dia kan standar setter, dia membuat peraturan-peraturan yang menjaga agar laporan keuangan tetap berkualitas. Yang kedua auditor ini menjaga mengawasi laporan keuangan sebuah perusahaan gitu ya. Dia menjaga juga kualitas dari laporan keuangan ya. Tapi kita juga harus melihat auditor berdasarkan kualitasnya gitu ya. Umumnya perusahaan yang go public dia menggunakan auditor Big Four ya istilahnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah corporate governance. Corporate governance itu lingkup di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya kayak ada board of director. Jadi board of director itu
dia mempengaruhi sekali laporan keuangan itu kualitasnya gimana. Biasanya board of director itu dibantu oleh yang namanya audit committee, seperti itu ya. Audit committee itu dia mewakili board of director dalam mengawasi laporan keuangan atau metode-metode yang digunakan dalam pelaporan keuangan di sebuah perusahaan. Seperti itu. Oke, yang keempat adalah yang mempengaruhi adalah enforcement kan, monitoring and enforcement. Enforcement itu biasanya litigation. Jadi litigation itu atau apa kemungkinan berperkara di pengadilan itu menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah penghalang dari membuat laporan keuangan yang curang gitu ya. Karena kalau kita membuat laporan keuangan yang salah atau curang, itu nanti bisa ada kemungkinan kita berperkara di pengadilan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang mempengaruhi alternatif information source. Ini terdiri dari economic news misalnya ada data yang dikeluarkan oleh BPS mengenai ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berapa, misalnya sekarang minus berarti resesi. Kemudian kuartal ke depan minus lagi berarti resesi benar-benar sudah resesi, karena resesi kan harus 2 kali minus ya. Kemudian untuk keluar dari resesi juga harus 2 kali tumbuh ekonominya. Nah itu mempengaruhi sekali reporting environment gitu ya. Kemudian ada interest rate juga, kemudian ada industri dan company information, itu juga mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian voluntary disclosure. Voluntary disclosure ini apa namanya? Misalnya laporan keuangan itu punya kesalahan, kemudian manajer itu mengungkapkan secara sukarela, voluntary disclosure atas kesalahan atau kekeliruan dari laporan keuangan itu, sehingga investor tidak apa namanya misleading dalam menilai laporan keuangan. Tujuannya apa sih manajer melakukan voluntary disclosure? Salah satunya adalah safe harbor. Safe harbor itu adalah misalnya manajer mengetahui nih laporan keuangan ini keliru atau misalnya tidak benar gitu ya, tapi tidak mengungkapkan. Tapi dia tidak mengungkapkan, dia punya kemungkinan untuk dituntut oleh investor. Tapi kalau dia sudah mengungkapkan, berarti dia istilahnya safe harbor, dia punya meskipun perusahaan itu tetap merugikan investor, dia punya safe harbor apa ya, tempat berlindung lah, tempat berlindung bahwa saya udah ngungkapin kok seperti itu ya, walaupun perusahaan ini ternyata laporan keuangannya merugikan Anda, tapi kan saya sudah mengungkapin, jadi dia tidak ikut dituntut seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah information intermediary, itu misalnya ada security analyst. Sekarang kan banyak ya, kalau kita lihat di berita-berita misalnya CNBC Indonesia gitu ya, kita lihat setiap hari ada pendapat-pendapat dari analyst. Pendapat saham apa yang hari ini cuan, kalau enggak pendapat perkiraan pemulihan ekonomi Indonesia itu kira-kira kapan, bulan apa, tanda-tandanya apa. Nah, itu berita-berita yang bisa mempengaruhi dari laporan keuangan perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat forecast-nya nanti pemulihan ekonomi bagus nih tahun ini 2021 misalnya mulai pulih atau mulai tumbuh atau keluar dari resesi. Berarti nanti perkiraan laporan keuangan itu akan growth daripada tahun 2020 seperti itu ya. Ini faktor pengaruh terbesar ya. Faktor pengaruh terbesar adalah manager of companies. Manajer di sebuah para manajer di perusahaan-perusahaan gitu ya. Dia punya tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang fair dan akurat, yang adil dan akurat gitu ya. Kedua, accounting-nya harus mencerminkan bisnis activity yang sebenarnya seperti itu. Yang ketiga adalah ada managerial discretion, sehingga dia manajer tuh kayaknya punya kuasa penuh nih, kira-kira mau dibawa kemana laporan keuangan. Kalau tahun 2020 berarti kan ada slowdown dari penjualan, berarti mungkin akan ada manajer itu apa namanya mengutak-atik laporan keuangan sehingga jatuhnya laba perusahaan itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Dia kuasanya sangat besar sekali. Oke, ini tadi ya major lobbyist on behalf. Jadi dia secara bersama-sama dia bisa melobi untuk perubahan dari standar itu sendiri. Kalau di Indonesia standar itu dibuat oleh IAI dan standarnya namanya PSHK. Gitu ya.
Dan PSHK itu bisa ada revisi-revisi gitu ya, sesuai dengan perkembangan ekonomi, perkembangan accounting yang ada. Oke. Sifat dan tujuan dari financial accounting, nature and purpose of financial accounting. Jadi financial accounting itu punya primary quality yang diinginkan. Yang pertama adalah relevance, ya. Yang kedua adalah reliability. Jadi benar-benar laporan keuangan itu bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian reliability itu informasi itu harus bisa diverifikasi. Yang verifiable, yang kedua representational faithful, jadi bisa dipercaya, dan tiga sifatnya adalah netral. Laporan keuangan itu harus netral, tidak condong kepada pemilik perusahaan seperti itu ya. Contohnya laporan keuangan yang condong pada pemilik perusahaan adalah ada namanya double laporan keuangan gitu ya. Sering kita lihat dulu. Laporan keuangan yang diberikan ke DJP berbeda dengan laporan keuangan yang diberikan ke bank. Nah, itu kan berarti ada double laporan keuangan. Berarti itu dia tidak netral seperti itu ya. Untuk yang diberikan ke DJP berarti yang labanya kecil, sedangkan yang diberikan ke bank adalah yang labanya besar sehingga dia bisa mendapatkan kredit gitu ya. Kalau yang diberikan ke DJP itu yang labanya kecil sehingga dia membayar pajaknya lebih sedikit. Dua-duanya sebenarnya laporan keuangannya nggak benar gitu ya mungkin ya. Jadi sebenarnya dia punya pembukuan ganda. Oke. Aduh, kok mati? Bentar dulu. Ya. Oke, ini tadi ya, relevans berarti dia punya kapasitas untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Sorry, oke. Ada beberapa prinsip-prinsip yang penting dari financial accounting. Yang pertama adalah yang digunakan untuk financial accounting adalah accrual accounting dibandingkan dengan cash ya, sistem cash accounting. Kenapa? Karena accrual lebih menggambarkan accounting itu daripada cash. Ya. Nanti akan ada contohnya di jualan t-shirt. Nanti ada contohnya. Kalau di accrual, revenue diakui pada saat diperoleh dan expense diakui pada saat terjadi. Jadi meskipun kas-nya tidak diperoleh secara penuh, tapi tetap bisa diakui. Begitulah sistem accrual. Misalnya nanti ada contohnya, kita akan jualan kaos, kemudian ada yang beli sebanyak 50 kaos, 25 kaos itu dibayar secara cash. Kemudian 25 lagi dibayar secara kredit. Meskipun 25 secara kredit uangnya belum kita terima, tapi kalau kita punya faithful bahwa dia akan membayar, gitu ya, realize atau realizable, realize sudah dibayar, berarti kan ada cash-nya, yang 25, realizable, kita percaya bahwa ada komitmen dari buyer itu untuk membayar, realizable, bisa diambil uangnya itu ya, walaupun penjualannya secara kredit uangnya belum ada. Nah, itu berarti tetap kita akui dua-duanya sebagai penjualan seperti itu. Sedangkan expense hanya yang berhubungan dengan pengeluaran yang sudah pengeluaran yang sudah terjadi. Yang kedua ada historical cost and fair value. Nanti kita akan belajar juga di belakang. Bagaimana bedanya? Nanti ada contohnya. Kita menjalankan sebuah perusahaan yang menyewakan sebuah kondominium. Bagaimana income statement dan balance sheet kita jika kita menggunakan metode historical, bagaimana jika menggunakan metode fair value. Yang ketiga, materiality. Materiality itu adalah batasan beberapa pengeluaran yang bisa menjadi aset gitu ya. Kayak misalnya contohnya barang yang terlalu nilainya kecil tidak signifikan, dia tidak perlu menjadi aset seperti itu. Konservatif berarti
reporting the least optimistic view when faced with uncertainty in measurement. Jadi gini, misalnya persediaan itu kita tahu dia obsolet ya, karena sudah lama di gudang kita dia obsolet. Berarti kita biasanya akan melakukan penilaian persediaan segera gitu ya, sehingga nilai persediaan kita itu bisa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berarti kita kan kalau misalnya ada less optimistic, berarti kalau kita ada keadaan yang kurang menguntungkan, kita harus segera melakukan penurunan itu. Sedangkan kalau ada keadaan yang optimistik, kita tidak langsung melakukan penyesuaian kecuali saat terrealisasi. Contohnya gini, tanah, kita tahu nih tanah ini harganya setiap tahun naik, tapi kita tetap menggunakan harga tanah pada saat perolehan, unless tanah itu kita jual senilai sekian gitu kan. Nah, itu yang namanya konservatisme gitu ya. Jadi tanah ini kita beli dengan harga 100 juta, kemudian kita tahu nih saat ini harganya tuh udah 200 juta, tapi kan kita nggak lagi jual, berarti aset kita adalah nilainya masih 100 juta. Kecuali misalnya kita lakukan penilaian oleh penilai KJPP gitu ya, yang menyebutkan bahwa harga tanah kita 200 juta. Baru kita punya dasar yang kuat bahwa nilai tanah kita adalah 200 juta. Gitu. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kita tetap menggunakan nilai yang less optimistic, nilai yang di bawah nilai optimis. Itu adalah prinsip-prinsip penting dalam accounting, financial accounting. Oke. Pak, izin bertanya boleh? Ya. Yang di slide sebelumnya, yang faktor-faktor yang mempengaruhi tadi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu. Yang mana? Nah, satu slide lagi. Ya. Nah, untuk yang alternative information source itu kayak contohnya ekonomi nih Pak. Saya mikirnya misal kan ini faktor yang mempengaruhi pernyataan ya atau kayak apa ya, cara melaporkan dari laporan keuangan itu ya Pak. Bukan berarti. Nah, terus kalau misalkan yang ekonomi itu, misal nih ada dua perusahaan yang bergerak dalam sektor yang sama, tapi cara pandang mereka dalam menangkap keadaan ekonomi saat sekarang ini tuh beda gitu. Misal dari satu sisi perusahaan itu bisa nangkap dari sudut pandang lain yang memungkinkan itu menurut bagi mereka tuh prospeknya mungkin bagus atau gimana. Nah, yang satunya enggak. Nah, itu bisa jadi menjadikan dua laporan keuangan ini berbeda nggak sih Pak? Walaupun mereka itu sebenarnya bergerak dalam bidang yang sama. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya ini kan mempengaruhi itu dalam membuat laporan keuangan itu tetap lurus ya. Jadi kalau pada akhirnya nanti kita akan memperoleh laporan keuangan yang berbeda, berarti kita sudah tahu nih yang mana yang salah, seperti itu kira-kira Mbak. Misalnya, oke lah si PTA dan PTB itu dia punya cara pandang yang berbeda. Misalnya dia bilang, oh penjualan tahun ini itu masih akan lesu. PTB bilang penjualan ini sudah mulai bagus gitu ya. Nah, kita kan bisa menilai nih laporan keuangan. Nah, laporan keuangan mana yang kira-kira benar, yang PTA apa PTB gitu ya, berdasarkan alternative information source ini. Maksudnya demikian gitu. Jadi ini kita sebagai outsider, kita akan tahu nih laporan keuangan mana yang kira-kira sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti itu kira-kira Mbak. Salah satunya kita lihat dari information, misalnya kayak information economic, industri, dan company information. Boleh aja sih dia menyajikan dua laporan keuangan yang berbeda, PTA dan PTB. Mungkin memang selama itu memang benar, wajar gitu ya. Kita lihat memang, oh dia omsetnya memang nggak seberapa, yang ini omsetnya bagus, meskipun sektornya sama bisa terjadi. Cuman kan biasanya sejalan sih, untuk hal-hal yang penting itu sejalan, seperti itu Mbak. Gitu. Terima kasih Pak. Nah, jadi kita sebagai outsider tuh melihatnya dari information source itu, alternative information source. Kalau misalnya ini kan ya namanya fraud itu tetap akan terjadi sih, tapi kan kita tahu nih tanda-tanda.
kayak misalnya dulu waktu Enron gitu ya, tiba-tiba dia tiba-tiba dia pendapatannya naik terus, padahal dia perusahaan baru gitu ya. Kemudian misalnya Enron itu dipegang oleh kantor akuntan yang sama gitu ya, terus menerus. Nah itu kan berarti tanda-tanda nih gitu. Kalau dulu kan belum ada tuh peraturannya dari SEC bahwa harus ada perputaran dari KAP. Nah sekarang kan udah ada perputaran dari KAP seperti itu. Kalau dulu nggak ada, berarti kita masih belum tahu nih, wah ini Enron ini salah. Tapi kan kita tahu nih perusahaan-perusahaan yang sejenis itu tumbuhnya nggak segitu. Kenapa Enron bisa tumbuh naik terus dan lain sebagainya. Enron, WorldCom gitu ya. Pada akhirnya kan kita tahu ada fraud di situ dari alternative information source gitu ya. Karena waktu itu auditornya merasa, wah Enron bagus-bagus saja gitu ya. Auditornya waktu itu kan terlibat juga ya. Makanya kan SEC ngeluarin peraturan harus ada apa sih namanya, rotasi atau rolling dari auditor. Jadi nanti kalau mau tanya bisa langsung dipotong kayak tadi, boleh juga. Tadi linknya mana ya? Oke. Sebenarnya slide ini dia membahas kekurangan dari financial statement information, gitu ya. Tapi Pak Dusko memberikan apa ya? Copy paste dari yang ada di buku ya. Nah, copy paste yang ada di buku ini dia ada dua hal yang diceritakan. Pertama adalah keterbatasan dari financial statement information. Yang kedua dia menceritakan dari keunggulan atau advantage dari alternative source gitu ya. Jadi ada dua hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah keterbatasan laporan keuangan itu. Pertama adalah timeliness. Jadi laporan keuangan itu dia punya waktu quarter dan tahunan. Nah, quarter pun di sini diceritakan dia baru keluar 3 to 6 week after quarter, berarti 3 sampai 6 minggu setelah quarter itu gitu ya. Berbeda dengan analis update, dia bisa keluar sewaktu-waktu gitu ya. Analis update forecast itu bisa keluar nearly real time basis. Jadi dia mendekati saat terjadinya analisis itu, saat terjadinya forecast itu. Kayak misalnya di Cina pandemi ini, meskipun di Indonesia baik-baik aja, berarti analis itu udah mengeluarkan forecast bahwa kalau Cina itu slow down, berarti ekonomi dunia nanti akan slow down nih, siap-siap gitu, mengurangi inventory, kemudian mengurangi karyawan dan sebagainya gitu ya. Itu berarti kan cepat ya. Tapi kalau misalnya laporan keuangan baik yang quarter maupun annual, dia harus nunggu kan. Misalnya kayak China itu lockdownnya Januari. Berarti kan laporan keuangan quarter itu kita ngeliat pengaruhnya itu kan berarti quarter 1, berarti di bulan April baru kelihatan pengaruhnya ya. Meskipun memang udah dirasakan pengusaha-pengusaha bahwa omset turun gitu ya, demand nggak ada gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu jadi advantage-nya kalau misalnya analis update itu dia lebih mendekati real time basis. Kalau misalnya laporan keuangan itu kelemahannya adalah dia punya jangka waktu tertentu, misalnya quarter sama annual. Quarter pun laporan keuangan itu keluarnya 3 sampai 6 minggu setelah quarter itu. Terus yang kedua frekuensi. Nah, kalau misalnya frekuensi ini closely linked to timeliness gitu ya. Jadi hampir sama dengan timeliness tadi ya. Laporan keuangan itu dia sudah ada frekuensinya, misalnya quarter, berarti setahun keluarnya 4 kali, annual setahun keluarnya sekali. Nah, sedangkan alternative information source itu dia bisa keluar sewaktu-waktu ya, frekuensinya bisa lebih banyak daripada accounting financial statement information. Yang ketiga, forward looking. Nah, kalau misalnya financial statement information, dia sifatnya adalah ngelihat yang past gitu ya. Sedangkan kalau misalnya alternatif source yang lain gitu ya, kayak misalnya forecast analis itu dia melihatnya ke depan seperti itu ya. Jadi itulah keterbatasan dari financial statement information. Sekaligus ada 3 keunggulan dari alternatif source tadi, kayak misalnya analis forecast seperti itu ya.
Tapi di sini di paling bawah disebutkan, meskipun ada drawbacks, meskipun ada keterbatasan, kuotanya habis. Meskipun ada keterbatasan, financial statement itu tetap menjadi important source. Dia tetap menjadi sumber yang penting dari informasi untuk financial market. Dalam hal ini karena yang dibicarakan di sini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di market, yang ada di bursa, gitu ya. Oke, itu adalah bagian pertama tadi apa ya? Reporting environment ya. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua mengenai aktual, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya diceritakan mengapa kita menggunakan aktual bukan yang cash basis, seperti itu ya. Di sini judulnya adalah aktual cornerstone of accounting. Aktual sebagai landasan dari accounting, gitu ya. Di sini Pak Dosko memberikan kita pertanyaan, bandingkan dua pendekatan cash basis dengan aktual basis berikut. Jadi ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa di sini diilustrasikan kita memulai usaha printer t-shirt gitu ya, printer t-shirt. Kita akan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama cash basis, kita akan melihat. Yang kedua adalah actual basis. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi kita mendirikan sebuah perusahaan dan berinvestasi sebesar $700 di equity, ya. Kemudian kita membeli raw material, barang modal berupa t-shirt seharga $5 masing-masing, gitu ya. Satunya harganya $5. Kemudian ada pengeluaran fixed screen. Jadi ada screen harganya 100. Screen itu 100 diperkirakan bisa digunakan untuk mencetak 100 kaos. Jadi screen ini mungkin seperti sablon ya, cetakan sablon itu ya. Bisa digunakan sebanyak 100 kali. Dalam hal ini diperkirakan untuk 100 kaos. Oke. Setiap mencetak ada ongkos variabelnya sebanyak 0,75 per t-shirt, gitu ya. Jadi ada ongkos variabel mencetak sebesar 0,75 per t-shirt. Nah, kita mendapat pesanan nih sebanyak 50 t-shirt. 25 t-shirt itu dijual secara cash, sedangkan 25 t-shirt lagi dijual secara kredit. Harga jualnya adalah 10 untuk setiap t-shirt. Berarti kita ada pemasukan cash sebesar 250 dan kita ada kredit, penjualan kredit sebanyak 250. Kita ilustrasikan di sini. Yang pertama, kita jika menggunakan cash basis, berarti kita akan mencatat hanya uang yang kita terima. Kita terima sebanyak $25 kali 10, 250. Sedangkan kita sudah mengeluarkan pengeluaran nih untuk beli t-shirt tadi, plain t-shirt tadi ya, $5 dikali 100. Kemudian kita beli screen 100. Kemudian ada printing charge sebanyak 75, gitu ya. Jadi total payment kita adalah 675. Berdasarkan cash basis berarti kita sedang rugi sebesar 425, seperti itu ya. Nah, bagaimana di balance sheet-nya ya? Kita ada cash sebesar 275. Oke, setelah tadi kita dapat penghasilan, kemudian kita punya modal 700, kita ada pengeluaran 675, berarti sisa uang di tangan ada 275 ya. Oke. Kemudian kita punya equity, ini equity-nya sebesar 700 tadi ya modal awal gitu ya. Kemudian dikurangi dengan kerugian tadi. Kerugian kita adalah 425 sehingga equity kita adalah 200. Ini menggunakan pendekatan cash basis. Nah, kedua ini menggunakan accrual basis. Nah, ini yang tadi bedanya dengan cash basis ya. Kita mengakui penjualan meskipun uangnya belum kita terima. Berarti kita ada orderan sebesar 50 kali 10, berarti di sini ada 500. Nah, tapi kan yang kita keluarkan ini sesuai dengan yang jadi orderan ini ya. Jadi t-shirt cost-nya 250. Kenapa 250? Karena harganya 5 dikali dengan 50 gitu ya, bukan tadi 500 ya keseluruhannya. Kan yang keseluruhannya 50 lagi belum kejual gitu ya, jadi belum menjadi expense. Jadi 5 kali 50. Kemudian screen depreciation, karena tadi
harga screen-nya adalah 100, kemudian bisa digunakan untuk 100, berarti setiap kali ada satu kaos, kira-kira depresiasinya adalah 1. Berarti ada pesanan 50 kaos, berarti depresiasinya adalah 50. Kemudian printing charge 0,75 dikali dengan 50, sehingga pengeluaran kita hanya 337,5. Net income-nya adalah 162,5. Itu adalah laporan pendapatan kita. Kemudian di balance sheet-nya untuk accrual, cash 275, cash in hand ini ya, kemudian inventory-nya 337,5 gitu ya. Ini sisanya inventory-nya. Kemudian ada receivable, janji pembayaran itu sebesar 250. Kan cash-nya 250, tadi pakai penjualan kredit 250. Berarti total aset kita adalah 862,5. Beginning equity modal awal tadi 700, kemudian net income keuntungan 162,5. Berarti total equity kita 862,5. Jadi perbandingannya, yang satu membukukan rugi, yang satu membukukan laba. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dusko, apa pendapat saudara terkait aspek pajak? Tentunya aspek pajaknya lebih menguntungkan jika kita menggunakan akrual. Tapi kira-kira 2 minggu lalu, karena jalan tol Japek Selatan itu udah penyerahan, udah selesai, meskipun Jasa Marga Japek Selatan itu belum menerima uangnya, tapi karena sudah ada BAST gitu ya, dan secara PPN itu faktur pajak dibuat pada saat penyerahan. Oleh karena itu kira-kira 2 minggu atau 3 minggu lalu itu Japek Selatan itu bayar PPN sebesar 37 miliar apa ya kalau nggak salah ya. Itu meskipun uangnya itu belum diterima oleh Japek Selatan ya, oleh Jasa Marga. Nah itu adalah keuntungan dari sisi pajak gitu ya bagi aktual. Oke, selanjutnya kita akan belajar relevance of accrual accounting ya. Nah di sini kita lihat dasarnya dulu. Aduh, sorry, saya save dulu. Takutnya mati komputer. Datang ya? Belum berubah ya saya. Oke, ini. Oke. Nah, berdasarkan accrual, net income itu adalah operating cash flow plus accrual ya. Jadi operating cash flow berarti selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu ditambah dengan accrual. Oke. Kalau accrual berarti revenue recognition, pengakuan dari pendapatan adalah sesuatu yang sudah didapat. Nah, ini berarti misalnya penjualan secara cash, berarti uangnya sudah kita dapat. Sesuatu yang sudah kita dapat. Yang kedua adalah realized or realizable. Jadi sudah diterima atau nanti bisa diterima gitu ya, realizable, bisa diterima. Kemudian earth ini bisa juga diartikan sebagai barang itu memang sudah kita berikan kepada buyer gitu ya. Barang itu memang sudah kita serahkan kepada buyer. Nanti kan kalau penyerahan ke buyer itu kan ada yang namanya apa ya? FOB ya, FOB shipping point atau FOB destination gitu ya. Pokoknya barang itu sudah keluar dari gudang kita. Nanti kita akuinya ada dua, mungkin ada FOB shipping point, jadi kita akui pada saat di shipping point, atau kita akui itu pada saat destination, ketika sampai di tempatnya dari buyer itu gitu ya. Jadi memang sudah kita serahkan gitulah istilahnya. Yang kedua ini berarti sudah dibayar atau akan dibayar, itu bisa diakui. Gitu. Kemudian expense matching, match with corresponding revenue. Jadi kita sesuaikan dengan pengakuan pendapatan tadi, corresponding revenue. Revenue yang mendasarinya. Gitu. Misalnya pada produk cost-nya atau pada period cost-nya. Oke, ini bahas free cash flow kalau nggak salah ya. Jadi free cash flow itu kan udah disinggung sedikit di chapter 1, tapi nggak ada di slide-nya Pak Dusko.
Tapi di sini langsung dibuat diagramnya gitu ya, di belakang ada dibuat grafiknya gitu ya. Jadi orang nanya free cash flow apaan sih? Free cash flow berarti operating cash flow dikurangi dari cash investment dan divestment in operating asset. Maksudnya apa? Maksudnya adalah capital expenditure gitu ya. Misalnya kayak cash flow yang ada di bagian investing gitu ya. Kalau misalnya kita mengeluarkan uang buat investing gitu ya, nah itu dikurangkan dulu. Nah itu menjadi free cash flow namanya, seperti itu ya. Operating cash flow yang ada di laporan cash flow itu dikurangi dengan cash investment and divestment in operating asset gitu ya. Kalau misalnya kita investment berarti kita kurangkan. Di sini kan logonya awalnya minus ya. Cash investment berarti kita keluarkan. Kalau divestment itu kita tambahkan. Itu adalah free cash flow. Ini berarti uang yang tersedia yang bisa digunakan untuk apa namanya baik equity maupun farm gitu, baik untuk pembayaran dividen misalnya gitu ya. Free cash flow itu maksudnya. Oke, misalnya gini. Ini aktivitas dari operasi atau operating cash flow ini positif gitu ya. Kemudian di sini divestment yang berhubungan dengan aset ya. Misalnya capital expenditure itu, nah ini ada penjualan aset, ada perolehan aset, ada pembayaran aset tidak lancar. Nah ini ya capital expenditure kan namanya. Nah kalau misalnya deposito berjangka kan enggak ya. Nah itu capital expenditure ini bisa kita tambahkan atau kita kurangkan. Ya. Itu akan menjadi free cash flow. Berarti ini kalau ngelihat free cash flow-nya berarti harusnya negatif ya. Karena di sini arus kasnya 7 juta, ini dalam ribu berarti dalam miliar berarti 7 triliun kali ya, 7 triliun. Oke, sedangkan ini selisihnya besar sekali minusnya ya, seperti itu. Jadi free cash flow-nya bisa jadi minus. Jadi yang ada di sini dikurangi dengan yang ada di sini. Yang berhubungan dengan aset aja tapi ya, namanya capital expenditure. Nah, ini penyebab pembahasan free cash flow. Ini adalah grafik yang menggambarkan company life cycle. Jadi company life cycle itu apa ya? Dia perjalanan sebuah perusahaan dari berdiri sampai dengan kebangkrutannya, gitu ya, life cycle ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah operating cash flow. Pada saat pertama berdiri, inception itu berdiri berarti ya. Pada saat pertama berdiri, operating cash flow itu biasanya di bawah 0, negatif. Nah, kita lihat ini negatif. Kemudian pada saat growth, fase perusahaan itu tumbuh, operating cash flow itu sifatnya positif. Sampai ke perusahaan itu mencapai tahap maturity atau kemapanan ya. Di tahap maturity, operating cash flow itu biasanya tinggi. Ya, berarti pendapatannya jauh mengungguli pembayaran pengeluarannya untuk operating ya, untuk operating. Nah sekarang kalau perusahaan itu sudah mulai redup atau decline atau menurun atau menuju kebangkrutan, operating cash flow ini perlahan-lahan menurun. Jadi pendapatan udah nggak seberapa, sedangkan beban-beban itu kan sifatnya biasanya naik ya, gitu ya. Sifatnya naik karena ini beban operasi. Oke. Dia mulai turun. Nah, itu adalah cycle dari operating cash flow. Dia adalah siklus hidup dari operating cash flow. Pertama negatif, positif, kemudian negatif. Oke. Yang kedua kita mau lihat apa ya? Financing cash flow. Financing cash flow ketika perusahaan itu berdiri, dia perlu financing. Dia perlu ngambil utang gitu ya. Karena kan sebenarnya cash itu nggak seberapa ya. Perusahaan itu perlu ngambil utang. Kalau ngambil utang berarti cash flow dari financingnya adalah positif. Jadi kalau ada pembiayaan, cash flow-nya positif. Berarti ketika perusahaan itu baru berdiri, cash flow-nya positif. Semakin ke sini, cash flow itu semakin turun. Karena dia sudah punya operating cash flow kan, dia udah punya uang yang lumayan, sehingga dia nggak perlu ngambil utang banyak-banyak, atau nggak perlu terlalu ngambil utang banyak-banyak ya. Sehingga normalnya financing cash flow ini ketika perusahaan growth, dia semakin turun. Ketika perusahaan mapan, dia sudah tidak mengambil utang lagi. Gitu ya.
Nah, kita lihat perusahaan yang barusan saya contohkan. Oke. Financing. Nah, ini perusahaan berarti masih growth ya, masih growth karena dia masih ngambil utang, gitu ya. Nah, di sebelumnya dia tidak ngambil utang. Sebelumnya itu cash flow financing-nya negatif, ini positif. Jadi dia masih dalam tahap growth ya, masih naik turun seperti itu ya. Di sini dia ngambil utang baru, tuh. Di sini dia enggak ya, dia bayar utang. Kalau ini bayar utang negatif berarti bayar utang. Dia bayar dividen, di sini tidak bayar dividen. Nah, ini berarti perusahaannya belum mature, belum mencapai tahap kejayaan. Kita lihat juga dia operating cash flow-nya positif ya. Meskipun dia positifnya udah semakin tipis ya. Kalau ini kan 2017, operating cash flow-nya tebal sekali ya. Kenaikannya berarti kalau di grafik itu kenaikannya agak tajam ya, sudutnya agak tajam. Nah, kemudian di 2018 ini naiknya sedikit sekali. Tapi masih naik gitu ya, masih tumbuh perusahaan ini. Seperti itu. Oke, itu gambarannya ya. Kalau saat maturity dia akan negatif terus nih di sini. Bayar utang, udah nggak ngambil utang lagi gitu ya. Ditunjang oleh pendapatan dari operation. Oke. Kemudian yang ketiga adalah cash flow yang ketiga itu investing ya. Investing. Pada saat-saat awal perusahaan berdiri itu dia perlu investing. Contohnya investing adalah dia beli aset tetap gitu ya. Kalau investing misalnya dia beli aset tetap. Karena beli aset tetap berarti cash flow dari investingnya negatif gitu ya, karena kalau beli aset tetap ini negatif. Ketika perusahaan itu tumbuh, dia biasanya masih beli aset tetap sehingga investingnya itu negatif. Ketika perusahaan sudah masuk tahap maturity gitu ya, kemapan, dia sudah nggak perlu beli mesin-mesin lagi gitu ya. Sebaliknya, dia sudah mulai apa ya, yang mempengaruhi lagi. Oh, dia punya aset investing yang sifatnya sekuritis gitu ya. Dia punya aset investing yang sifatnya sekuritis sehingga sedikit sekali gitu ya. Sedikit sampai sini dia positif. Kenapa positif? Karena dia sudah mulai bagi-bagi. Dia sudah mulai jual-jual asetnya. Biasanya kalau udah maturity itu dia mulai positif karena dia jual-jual aset yang lawas. Aset di sini dia punya masa manfaat nih, misalnya masa manfaatnya 8 tahun. Berarti dia udah mulai jual. Kemudian pada saat decline, dia sudah nggak punya apa-apa yang dijual, jadi lama-lama akan turun investing cash flow. Seperti itu. Nah, ini 3 cash flow. Nah, ini income normal lah ya. Saat inception pasti income di bawah 0. Kenapa? Karena dia masih beli-beli ya. Jadi income-nya masih negatif. Saat grow, income-nya nggak seberapa. Kayak misalnya, waktu pertama berdiri, Gojek itu kan dia sering istilahnya bakar duit ya. Bakar duit. Jadi, meskipun kelihatannya Gojek itu punya uang yang banyak, tapi sebenarnya dia income-nya minus gitu ya. Karena baru buat bayar utang, buat bayar karyawan, dan lain sebagainya. Ketika growth, dia income tuh mulai positif, mature nyampe puncak, kemudian decline ke bawah. Nah, ini biasa lah ya. Income itu biasa. Nah, sekarang yang terakhir adalah free cash flow. Free cash flow itu yang tadi disebutkan ya, berarti operating cash flow dikurangi dengan investing gitu ya. Investing atau capital expenditure gitu ya. Jadi pertama-tama karena operatingnya ini tipis, terus masih investing, makanya free cash flow pada awal-awal berdirinya sebuah perusahaan dia negatif. Kemudian saat growth, dia sudah mulai positif. Saat maturity, dia mencapai puncaknya. Kemudian ketika sudah decline, dia mulai turun. Free cash flow. Kenapa? Karena dia pengaruhi oleh operating cash flow. Operating cash flow semakin besar, berarti free cash flow semakin besar. Ya. Kemudian kalau ada capital expenditure, pengeluaran capital, berarti kan investing cash flow-nya ini operating dikurangi investing. Berarti kan dia sedikit ya. Ini dikurangin ini, berarti kan sedikit. Nah, kalau udah nggak ada capital expenditure, berarti kan dia naik ya, seiring dengan operating itu. Berarti ada divestment istilahnya tadi ya, ada divestment. Berarti free cash flow itu naik terus, gitu, sampai ke tahap decline. Baru dia turun lagi. Turun dipengaruhi oleh operating cash flow yang semakin sedikit. Jadi meskipun ada divestment, operating cash flow-nya sedikit,
ya berarti free cash flow-nya nggak seberapa sih, akan turun juga. Oke, ini life cycle dari sebuah perusahaan. Mengenai grafik ini ada yang mau ditanya? Ada 4 life cycle dari perusahaan. Pertama berdiri, inception. Yang kedua growth. Yang ketiga maturity, mapan. Yang keempat adalah decline, penurunan. Oke, kalau mau tanya di chat Zoom boleh juga sih. Kelas sebelah banyak yang nanya di chat room Zoom. Oke, ini penjelasannya yang tadi ya. Investing cash are negative until late maturity. Ya benar ya. Investing cash flow negatif sampai late maturity. Awal-awal dia beli di aset sampai tahap maturity dia mulai divestment. Free cash flow tend to be negative until the company business mature. Free cash flow itu dia akan negatif sampai bisnisnya itu mature. Tadi kan naiknya pada saat mature. Kemudian pada saat akhir maturity, pada saat akhir kemapanan itu menurun, decline. Ya. Karena company divest this asset. Karena company itu yang tadinya investing beli-beli aset, kemudian jual-jual aset, gitu ya. Jadi free-nya itu sedikit. Oke, generating positive investing cash flow, positif generating positive cash flow menyebabkan investing cash flow itu positif dan pada akhirnya menyebabkan positif free cash flow naik ya, meskipun nggak seberapa sih. Karena kan orang divesting itu kan nggak banyak ya, dibanding operating, divesting jual-jual aset itu pasti nilainya lebih sedikit daripada ketika beli gitu ya, karena sudah penyusutan nilai sisa buku. Kemudian nggak mungkin sebanyak ketika beli aset. Jadi sebenarnya nggak terlalu gede sih. Free cash flow itu negatif pada saat growth, tapi positif pada saat decline. Memberikan pesan tentang company prospect, tentang prospek perusahaan gitu ya. Jadi memberikan reverse message, dia berkebalikan dengan prospek perusahaan. Kalau perusahaan sudah decline itu dia free cash flow-nya tinggi justru ya, agak tinggi tadi ya. Tadi kan tingginya di decline ini ya. Karena ini tingginya didorong oleh divestment dan operating. Jadi dia tinggi gitu. Tapi ini memberikan sinyal yang negatif, sinyal yang berkebalikan dari prospek sebuah perusahaan. Prospek perusahaan ini ada di fase decline gitu ya. Meskipun dia free cash flow-nya baik. Oke, bagian pertama udah selesai. Sudah 3 bagian. Kita mau latihan benchmarking. Oke, berarti tadi kita sudah bahas reporting requirement, apa aja yang wajib, kemudian faktor apa yang mempengaruhi dari laporan keuangan yang wajib tadi, faktor apa yang mempengaruhi. Yang kedua adalah sifat dan tujuan dari accounting. Kualitas apa yang diinginkan dari sebuah laporan keuangan. Yang pertama relevance, yang kedua reliable. Terus principle of accounting yang penting apa, ada 5 tadi ya. Kemudian relevance dan limitation of accounting, keterbatasan dari accounting information tadi ya, keterbatasan sekaligus keunggulan dari alternatif source seperti analis forecast. Yang ketiga kita bahas tentang accrual. Accrual adalah landasan dari accounting gitu ya. Ilustrasinya, kemudian frameworknya tadi yang kita lihat tadi, kita jualan t-shirt, kemudian secara cash basis bagaimana, kemudian secara accrual gimana. Keterbatasan dari accrual. Oke, udah baru sampai ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan mengerjakan tugas yang ada di GCR. Saya upload dulu ya tugasnya.
Kelihatan nggak? Oke, ini ada tugas kita di pertemuan kedua. Karena kita diminta student center learning, berarti kita kerjakan ini di dalam perkuliahan. Jadi saya minta teman-teman buat LHPP sederhana mengenai perusahaan terlampir. Perusahaannya ini ya. Oke. Perusahaan ini sebenarnya sudah ada KLU-nya dari kelas sebelah. Sudah ada KLU-nya, berarti teman-teman tidak perlu mengisi lagi KLU-nya. Hanya saja teman-teman perlu memastikan tahun berapa yang akan diambil laporan keuangannya. Dan kemudian teman-teman mendownloadnya sekarang, gitu ya. Mendownloadnya sekarang, kita ambil tahun patokannya adalah 2012. Kalau misalnya perusahaan itu 2012 belum punya laporan keuangan, maka bisa 2013. Belum punya 2014, belum punya 2015, dan seterusnya. Kita ambil yang mendekati karena kita akan menggunakan benchmarking. Ya. Kita akan menggunakan benchmarking sebagaimana SE 96 tahun 2009 ya, kalau nggak salah ya, 2009. Jadi yang paling mendekati ke belakang. Ini adalah perusahaan yang saya pilih. Di sini ada 15 perusahaan. Nomor absen 1, mohon download perusahaan nomor 1. Nomor absen 2, download nomor 2. Nomor absen 3, download nomor 3, dan seterusnya. Sampai nomor absen 15. Nomor absen 16, mulai lagi dari nomor 1, nomor absen 17, nomor 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat di sini ada benchmarking yang diminta. Itu ada banyak ya yang diminta di SE 96. Oke. Nah, ini yang diminta itu ada banyak ya, ada gross profit margin, operating profit margin, pre-tax profit margin, dan seterusnya sampai N. Tapi yang saya minta itu hanya sedikit saja sih. Yang saya minta hanya GPM, NPM, ROA, dan ROE. Jadi hanya 4 saja yang diminta, seperti itu ya. Karena dari laporan keuangan perusahaan TBK, kita kan nggak bisa ngelihat SPT ya. Karena kita nggak bisa ngelihat SPT, jadi kita melihat data-data yang umum saja. Misalnya gross profit margin pasti ada ya. Net profit margin ada yang paling bawah. Net income, gitu ya. Nah, net profit margin ada, kemudian return on asset ada, return on equity ada, gitu ya. Nah, ini bisa kita sampaikan di sini. Untuk kertas kerjanya saya share dulu. Kertas kerja. Ini kayaknya ada pemberian dari kelas sebelah nih. Mungkin bisa teman-teman manfaatin ya. Ini juga sebentar. Ada revisi. Oke, ini dia. Ada revisi PT-nya. Oke. Oh,
Nah, ini udah ada oleh-oleh dari kelas sebelah. Jadi teman-teman udah nggak perlu googling lagi. Ini sudah diisi KLU sama diisi tahunnya ya. Nggak semuanya ini ada yang tahun 2012, ada beberapa perusahaan yang baru melaporkan laporan keuangannya secara publik gitu ya. Kayak misalnya MD Picture ini baru melaporkan tahun 2018-2017, nggak masalah. Ada yang tahun 2015-2013 karena ada 3 ya, 3 tahun sekaligus. Kemudian ada yang masih belum dicari, ini ada 2 ya, nanti yang kebagian nomor ini berarti nomor absen 13 sama 26 ya. Dan nomor absen 14 dan 28 apa 29 ya? 28, 29, 30. Berarti nomor 28 sama 29 sama 13, 14 ini masih ada PR mencari tahunnya ya. Silahkan disepakati tahun berapa, diobrolin aja. Setelah selesai ini, kita masuk ke kertas kerja. Nah, kertas kerjanya sederhana aja. Yang bisa diisi, yang nggak bisa, nggak apa-apa nggak diisi. Sudah saya sederhanakan, hanya mencari 4 hal. Yang pertama GPM, NPM, ROA, dan ROE. Selain itu, abaikan aja. Seperti itu. Karena yang bisa dilihat di laporan keuangan TBK terbatas sekali ya. Kita nggak bisa ngelihat PPA terutang, dan lain sebagainya. Nanti di chapter kedua kuliah baru kita bisa lihat kalau kita punya SPT. Jadi benchmarking itu sekilas saya ingin jelaskan sebentar. Ada cikal bakal dari CRM. CRM itu Compliance Risk Management. Dia cikal bakalnya namanya benchmarking. Awalnya DJP itu men-set benchmarking. Jadi misalnya tahun ini sekian itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari laporan keuangan yang tersedia ya. Nah, sekarang CRM itu berdasarkan SPT wajib pajak. Jadi CRM itu sebenarnya lebih detail dan lebih bisa teruji ya. CRM itu kalau misalnya di CRM dibilang GPM-nya sekian, berarti itu sudah teruji karena ngelihatnya dari SPT. Karena dulu SPT itu masih paper base ya, paper base, jadi benchmarking itu kurang teruji gitu ya. Sekarang sudah ada perbaikan namanya CRM. Kurang lebih benchmarking dan CRM itu sama ya. Jadi kita membandingkan benchmark, kita membandingkan rasio-rasio yang ada di sini dengan SPT wajib pajak. Kita membandingkan kewajaran SPT wajib pajak itu berdasarkan rasio-rasio keuangan. Seperti itu kira-kira benchmark. Nah, kan komputer saya sudah aneh. Oke, komputer saya mati. Berarti kita coba kerjakan, Mbak, Masnya, kita download kertas kerja, kemudian kita download tadi lampiran rasio, dan kita download laporan keuangan sesuai dengan nomor absen masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak. Ya. Bertanya. Itu untuk yang itu kan ditulisnya tahunnya 2011 2012, berarti hanya 1 tahun saja apa 2 tahun itu, Pak? Iya, jadi dalam laporan keuangan itu, dalam annual report itu 1 tahun dia punya tahun pembanding itu. Jadi misalnya kita mendownload tahun 2012, maka 2011 adalah tahun pembandingnya. Tahun sebelumnya adalah tahun pembandingnya, seperti itu. Kalau misalnya 2018-2017, berarti yang kita download adalah annual report tahun 2018, seperti itu. Untuk yang dituliskan di situnya untuk di benchmark itu berarti yang 2012 saja, Pak? Ya, betul. Kalau misalnya kita dapat laporan keuangan 2012, berarti kita tulis 2012. Cuman kan tulisan 2012-2011 itu adalah bunyi dari laporan keuangannya, karena laporan keuangan itu punya pembanding kan biasanya di sebelahnya. Seperti itu. Tapi yang kita ambil hanya 1 tahun yang angkanya paling depan, misalnya 2012-2011. Berarti kita ambil annual report tahun 2012. Misalnya tadi MD Picture tahun 2018-2011, berarti kita ambil tahun 2018. Seperti itu, jadi nggak usah download 2. Gitu. Pak, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi?
Kalau nggak ada, untuk menghemat kuota kita tutup Zoom-nya. Nanti kita balik lagi jam 9:15. Nah, silakan mencoba ya. Kalau ada pertanyaan boleh lewat WhatsApp. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, belum habis berarti. Oke, sip. Mbak, tapi GPM, NPM itu bisa ya nyarinya ya? Nomor absen Saya 5? Pak, Iya, iya nomor bisa. bisa ya. Sudah download tapi ya? Saya pakainya tadi 2012-2011 Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Ya udah saya ganti nih ya, 2012-2011 ya. Ini kan dari kelas sebelumnya, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang lain nggak masuk. Oke. Ya udah, cukup soal ini cukup. Nanti diterusin ya. Oke, Ya, kita Pak. kita lanjutin materi sebentar. Tinggal 2 ya, fair value sama funding management. Pak izin bertanya, Oke. untuk yang di LHPT, yang di sheet 1 itu kan benchmarkingnya 2013-2012, tapi di rasionya itu 2012-2011. Jadi tahunnya yang mana ya, Pak? Oh, nggak apa-apa, diganti aja. Yang Diganti mendekati 2011. Oke ya, nggak diganti sesuai dengan yang Mbak download. Oh, Mbak ke bagian nomor absen berapa? nomor absen 6, Pak. 2011-2012. Oke, berarti Mbak ganti jadi 2012 ya. Ya, itu yang di depan itu cuma salah satu contoh doang. Nanti diganti sesuai dengan yang diperoleh di downloadan itu. Tapi sama ya, temennya tadi kan nomor absen 8, berarti bareng nomor absen 6 berarti bareng nomor berapa, Mbak? 21, Pak. Nah, sama ya, biar bisa dibandingkan ya. Nanti biar bisa dibandingkan 2 LHPT Mbaknya sama temannya. Oke? Jadi Baik, nanti Pak. kontak aja temennya, pairingnya itu di kontak supaya sama tahun yang diambil sama. Gitu, supaya hasilnya bisa di pairing, bisa dibandingkan ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sedikit lagi nih, kalau nggak salah tinggal fair value. Masih ada ini. Oh, ini nggak usah banyak-banyak ya, konsep of income. Yang penting itu fair value. Oke. Jadi ada 2 konsep income. Yang pertama adalah economic concept income sama accounting concept of income. Dua-duanya ini berbeda ya, satu sama lainnya. Meskipun di sini disebutkan bahwa accounting concept of income itu dia kadang-kadang mengambil konsep dari economic concept of income. Kadang-kadang mengambil gitu ya. Oke. Economic concept of income itu apa? Dia adalah cash flow selama periode ditambah dengan perubahan present value yang diharapkan dari cash flow masa depan. Okay. Typically represented by change in market value and business net asset. Okay. Jadi economic income itu pendapatan saat ini ditambah dengan perkiraan pendapatan masa depan yang dinilai pada saat ini gitu ya. Misalnya kayak ini, nanti ada contohnya kondominium ya. Kondominium itu dalam 1 tahun menghasilkan sewa $12.000. Tapi nilai kondominium itu di tahun pertama dia naik $25.000. Maka economic income-nya adalah 12.000 ditambah dengan 25.000. Seperti itu ya. Oke. Kemudian permanent income ini dia sustainable income or recurring income. Jadi lebih ke income yang diperkirakan akan didapat sampai dengan akhir periode aset itu. Misalnya aset itu diperkirakan memperoleh sewa 12.000 setahun, maka permanent income itu dianggapnya 12.000 sampai dengan aset itu habis, misalnya 50 tahun ya, misalnya kondominium itu 50 tahun. Terus yang terakhir ada economic concept of income itu ada operating income. Nah, ini sebenarnya
ini sebenarnya masuk juga di laporan keuangan ya, bagian cash flow ya. Operating income adalah income yang didapat dari aktivitas operasi perusahaan. Jadi operasi perusahaan itu disebutnya operating income. Sederhana aja sebenarnya. Nah, kalau accounting concept of income itu adalah accounting income atau reported income based on concept of accrual accounting, sesuai dengan accrual accounting. Nanti akan ada perbedaannya kalau ekonominya gimana, accountingnya gimana. Contohnya ekonomik itu misalnya Mbak punya tanah atau sawah misalnya nilainya yang naik jadi 2 kali lipat. Meskipun nilai tanah itu naik 2 kali lipat, kok kita nggak dapat apa-apa ya, berarti itu belum menjadi accounting income karena belum realize gitu ya. Dia baru menjadi economic income gitu ya. Seperti itu perbedaannya. Oke, perbedaannya ada 5. Antara lain adalah alternatif income concept yang berbeda. Jadi konsepnya berbeda ya antara accounting concept dengan economic concept. Yang kedua adalah historical cost dibandingkan dengan market value. Terus transaction basis. Kalau misalnya accounting ini kan transaction, kalau economic itu walaupun bukan transaction itu diakui sebagai income gitu ya. Kayak misalnya ini market value of business net asset itu diakui sebagai income. Oke. Yang keempat adalah konservatism. Kalau misalnya accounting itu dia lebih konservatif, dia hanya dicatat sebagai income, manakala itu ada transaksinya, ditransaksikan. Sedangkan kalau misalnya economic concept, dia walaupun tidak ditransaksikan, dia bisa dinilai sebagai income, seperti itu ya. Misalnya ada perubahan market value dari kondominium gitu ya, dianggapnya sebagai economic income. Yang kelima adalah earning management. Nah, ini bagian yang akan dijelaskan agak lebih detail ya mengenai fair value. Nah, tadi kan di awal kita sebutkan ada namanya historical value versus fair value gitu ya. Jadi under fair value, aset dan liability, nilai aset dan liability ditentukan berdasarkan basis saat ini gitu ya. Misalnya kayak berbasis market price gitu ya. Kapan? Berdasarkan measurement date pada saat tanggal pengukurannya atau tanggal pelaporan. Misalnya pada saat date of financial statement, pada saat tanggal pelaporan laporan keuangan. Seperti itu ya. Kita lihat di Exhibit 28, ini ada sebuah tabel gitu ya, mengenai perbedaan historical cost dengan fair value. Jadi oke. Nah, perbedaan antara historical cost dengan fair value. Ini ada ilustrasinya di buku Subramaniam. Begini ilustrasinya ya. Jadi ada sebuah perusahaan, misalnya kita mendirikan sebuah perusahaan yang punya modal 100.000 secara cash. Modal itu diperoleh dari 50.000 mengeluarkan saham, issuing equity, dan 50.000 lagi issuing bond, jadi mengeluarkan surat utang. Seperti itu ya, jadi mengeluarkan obligasi 50.000, mengeluarkan saham 50.000. Oke, jadi duitnya ada 100.000. Duit 100.000 itu digunakan untuk membeli kondominium, gitu ya. $100.000 beli kondominium. Nah, pada tahun pertama kondominium itu disewakan dan menghasilkan pendapatan sewa 12.000 setiap tahunnya, diperkirakan ya. Nah, kemudian di sini disebutkan pada tahun pertama, gitu ya, setelah 1 tahun, harga kondominium itu naik menjadi 125.000 berdasarkan fair value. Yang kedua, berdasarkan market value, bond nilai surat utang tadi turun menjadi 48.000. Pada tahun kedua, perusahaan memperoleh rental income 12.500. Oke, naik 500 ya. Nilai kondominium turun menjadi 110.000 berdasarkan fair value. Bond naik 50.500 berdasarkan fair value. Di sini disebutkan kondominium useful life is 50 year. Jadi usia pakai kondominium itu adalah 50 tahun. Dan salvage value-nya 75.000. Setelah dihitung, ini depresiasinya adalah 500
per tahun, gitu ya. Oke, ini adalah ilustrasi soalnya. Nah, bagaimana penerapannya? Ini. Jadi pada saat beli, harga kondominium adalah 100.000 berdasarkan historical cost 100.000, fair value-nya juga 100.000. Oke. Tadi disebutkan sumber belinya dari mana? Sumber belinya dari utang 50.000 dan shareholder 50.000. Oke, jadi aset dan liability equity ini sama ya. Aset sama dengan liability plus equity sama. Oke, fair value masih sama. Oke, ini tidak ada income statement pada saat openingnya. Oke, pada saat closing tahun pertama terjadi perubahan seperti tadi di ilustrasi soal. Oke. Ada pendapatan sejumlah 12.000. Kemudian bayar dong bond tadi ya sebesar 6% per tahun. 6% dari 50.000 adalah 3.000. Sehingga cash yang ada di perusahaan menurut historical cost adalah 9.000. 12.000 dikurangi 3.000. Kemudian nilai kondominium menggunakan historical cost berarti mengakui yang namanya depresiasi. Tadi nilainya 100.000, ada depresiasi 500 gitu ya. Jadi nilainya 99.500. Oke. Jadi asetnya 108.500. Bagaimana dengan liability dan equity? Nilainya tetap sama. Sedangkan nilai shareholder equity menjadi 58.500 karena selisihnya ini ya. Selisih 108.500 kurangi 50.000 sama dengan 58.500. Kan ini equation ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan fair value? Dengan fair value, aduh, udah 9:30 belum? Oke, foto dulu ya. Buat bukti, sorry saya print screen. Saya tutup kelas dulu. Oke, buktiin aja. Oh, 7 ya. 6,7. Oke. Total. Absennya kenapa ada yang nggak ada ya? Itu bedanya apa Kemungkinan ya? Oke. Saya adain semua aja ya. Jadi semuanya masuk ya. Oke, udah saya absenin semua, simpan, udah oke, tutup kuliah. Nah, kita lanjut kuliah dulu bentar ya. Oke. Apa di sini? Nah, ini dia. Tadi udah nyampe sini ya. Berdasarkan fair value, kita terima uang 12.000 dikurangi 3.000. Oke, sama cash yang kita pegang sama ya. Kemudian kondominium karena fair value tadi naik menjadi 125.000. Berarti di sini fair value 125.000. Jadi total aset kita 134.000. Nah, bagaimana dengan liability dan shareholder equity? Dia berubah sesuai dengan measurement date pada saat tanggal pelaporan, gitu ya. Long term debt-nya tadi dibilang turun ya, jadi 48.000 ya, nilai debt-nya turun 48.000. Kemudian equity-nya berarti 134 dikurangi dengan 48 sama dengan 86.000. Jadi liability dan shareholder equity 134.000 seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana pengaruhnya di income statement? Yang pertama ini sama, karena dia menggunakan fair value dia nggak menghitung depresiasi lagi gitu ya, karena nilai asetnya bisa naik turun gitu ya. Nah, bedanya di sini dia mengukur berdasarkan market value. Tadi kan dikatakan ya. Tadi economic value dia itu penghasilan sekarang ditambah dengan kenaikan dan penurunan nilai net asset gitu ya. Nah, di sini net asetnya dia naik nih 100.000 menjadi 125.000, jadi dia punya gain sebesar 25.000. Kenapa gain? Karena nilai asetnya naik gitu ya. Nah, sekarang surat utang tadinya 50.000 jadi 48.000, berarti dia turun. Turun berarti dia untung ya, karena surat utang dia itu turun tuh. Turun berarti kalau misalnya nanti 6% misalnya nih, berarti dia pakai angka yang ini gitu ya. Pakai angka ini secara
fair value, misalnya pakai fair value. Tapi ini kan pakai kontraknya pakai historical, jadi tetap ya 3.000 ya. Oke, 48.000 ini, however, dia untung. Kenapa? Kalau coba dihitung 6%, bayar utang ke 48.000 dibanding 50.000 kan lebih rendah ya bayar utangnya ya. Tuh, jadi di sini masuknya gain. Jadi pendapatan dia di tahun pertama adalah 36.000 dibanding dengan historical yang cuma 8.500. Oke, itu tahun pertama. Tahun kedua sebenarnya relatif sama sih ya, cuman ini kan untuk perbandingan ya. Oke, dia dapat cash-nya 18.500, asalnya dari 12.500 kurangi 3.000 sama dengan 9.500. 9.000 tambah 9.500, 18.500. Ini 99.000 asalnya dari 99.500 dikurangi 500 ya, karena ada depreciation ya. Jadi turun asetnya menjadi 99.000. Sehingga aset dia menurut historical adalah 117.500. Kemudian debt-nya masih sama 50.000, berarti 117.500 kurangi 50.000 sama dengan 67.500. Oke. Bagaimana dengan income statement-nya? Income statement-nya naik, tadi kan sewanya naik ya dari 12.000 ke 12.500. Depreciation tuh nilainya tetap ya, pakai apa namanya sih? Saldo tetap itu ya, dia pakai saldo tetap per tahunnya 500. Kemudian expense-nya tetap 3.000 gitu ya. Jadi dia terima uang dia terima income sebesar 9.000. Nah, kalau fair value sama 18.500, tadi disebutkan di soal nilai asetnya itu jadi 110.000, jadi dia turun dari 125.000 menjadi 110.000. Jadi aset dia keseluruhan ada 128.500. Oke. Nah, di sini disebutkan bondnya dia naik jadi 50.500 ya. Tadi kan 48.000, sekarang 50.500. Shareholder equity berarti 128.500 dikurangi 50.500 sama dengan 78.000. Oke, ini udah balance ya. Nah, bedanya di income statement ini sama 12.500 pendapatan sewa, 3.000 bayar interest, kemudian dia mengakui ada penurunan nilai aset. Nah, tadi 125.000 dikurangi 110.000 sama dengan 15.000. Kemudian ini karena nilai bondnya naik, jadi dia rugi ya. Dari 48.000 naik ke 50.500, rugi 2.500. Jadi income statement-nya di tahun kedua kalau menggunakan metode fair value dia rugi 8.000. Seperti itu kira-kira penjelasan dari tabel. Ada pertanyaan soal tabel? Enggak lah ya, gampang. Ini soalnya nanti bisa dibaca lagi, ada di buku juga sih. Nah, fair value ini dia punya advantage dan disadvantage. Dia punya keuntungan dan kerugian. Keuntungannya reflect current information. Iyalah ya, kalau misalnya nilai kondominium masih di 100.000, sementara sekarang misalnya 200.000, berarti kan rugi ya. Berarti keuntungannya kalau menggunakan fair value, dia reflect current information saat ini gitu ya. Konsisten measurement kriteria, dia lebih konsisten karena dia dilakukan valuation terus-menerus. Comparability bisa dibandingkan, tidak ada bias. Kemudian more useful for equity analysis, lebih berguna untuk equity analysis. Tapi ada kerugiannya, disadvantage, lower objectivity, dia kurang objektif. Kemudian bisa ada kemungkinan untuk manipulasi. Kemudian tidak ada konservatif. Nah, ini yang paling penting nih, tidak ada konservatif. Jadi dia tidak less optimistic ya, dia tidak less optimistic sehingga nilai aset itu bisa naik turun gitu ya. Kayak misalnya itu kondominium tadi 100.000, 125.000, 110.000. Berarti dia tidak konservatif. Sementara yang menggunakan historical dia nilainya tetap. Kecuali ada penjualan gitu ya, atau ada penilaian yang menyatakan bahwa nilainya naik. Gitu. Excessive income volatility. Jadi naik turunnya income itu berlebihan gitu ya, eksesif itu berlebihan gitu ya. Jadi tadi kita lihat tahun pertama itu dia untung besar, tahun kedua rugi gitu ya. Jadi dia excessive income volatility ya.
Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, bagian terakhir adalah accounting analysis. Accounting analysis adalah proses analisis untuk mengidentifikasi dan assess itu menilai dan menilai accounting distortion. Berarti dia mengidentifikasi dan menilai accounting distortion. Distortion itu berarti penyimpangan akuntansi gitu ya, yang ada di financial statement. Dia juga accounting analysis itu dapat melakukan adjustment pada financial statement yang mengurangi distorsi dan membuat laporan keuangan itu lebih enak untuk dilakukan financial analysis. Kita tahu ketika pertemuan pertama business analysis, bagian kuantitatifnya ada accounting analysis dulu, baru financial analysis. Jadi accounting analysis ini adalah pre dari financial analysis, pre-financial analysis. Ini analisis awal yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menilai adanya distorsi dari laporan keuangan. Apa aja distorsinya nanti kita lihat di dalam. Oke, tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk mengakses accounting distortion itu ya, kemudian untuk memperbaiki laporan keuangan itu, seperti itu. Distortionnya laporan keuangan itu apa aja, gitu ya. Di sini disebutkan distortionnya bisa berasal dari standar. Kenapa? Karena accounting standar itu disebutkan oleh Subramaniam adalah proses dari sebuah politik gitu ya. Politik itu bukan berarti politik beneran ya, tapi kepentingan, pengaruh. Politik itu kan artinya sebenarnya bahasanya artinya adalah mempengaruhi ya. Jadi standar yang ada itu sebenarnya adalah lahirnya dari pengaruh-pengaruh orang-orang yang punya kepentingan. Siapa yang punya kepentingan? Misalnya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, punya kepentingan ini standarnya begini aja nih, ini begini gitu ya, punya kepentingan. Melalui mana? Melalui manajer-manajer atau melalui penguasaan dari FASB misalnya kalau di Amerika, atau penguasaan dari IAI kalau di Indonesia gitu ya. Orang IAI itu asalnya dari mana? Misalnya orang UI gitu ya. Jadi agak pro ke perusahaan-perusahaan ini gitu. Kalau misalnya orang UGM kayaknya jarang ada di IAI. Banyak kan orang UI ya, seperti itu. Oke, itu yang dimaksud dengan political process. Jadi standar itu sebenarnya yang nggak fair banget gitu ya. Itu pengaruh dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Contohnya soal LIFO ya. LIFO, kenapa LIFO tadi udah jelas. Yang kedua, ada accounting distortion itu yang berasal dari estimation error. Estimation error itu misalnya adalah kita memperkirakan ya di sini possibility the customer will default on payment gitu ya. Kita memperkirakan penjualan secara kredit itu adalah sales, ya nggak? Tapi sebenarnya ada kemungkinan kan penjualan secara kredit itu tidak dibayar oleh customer, ya gitu ya. Itu namanya estimation error gitu ya. Jadi distortion itu nanti secara accounting kita lihat apakah sudah ada penyisihan atas utang yang bad debt itu. Apakah sudah ada penyisihan di situ? Kalau belum ada, tolong dibukukan dong gitu. Berapa persen utang yang macet gitu? Ada nggak penyisihannya gitu? Cara melihat penyisihannya itu bagaimana? Metodenya apa gitu ya? Nah itu adalah maksudnya estimation error. Oke. Terus yang ketiga adalah reliability versus relevance. Di sini disebutkan bahwa di situ ada trade-off antara reliability versus relevance. Gitu ya. Jadi kita bisa mengandalkan ini, tapi kita harus merelakan relevansi gitu ya. Contohnya kayak misalnya R&D. R&D itu kan relevansinya adalah investment ya, tapi di accounting standar itu dimasukkan sebagai expense gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak reliable gitu ya. Dia relevance tapi tidak reliable. Kenapa? Karena hasil dari R&D itu seringkali tidak sama dengan investment yang sudah dikeluarkan gitu ya. R&D-nya udah besar,
dengan maksud itu investment gitu, nanti menghasilkan penghasilan besar. Ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil gimana? Nah berarti itu reliability-nya dipertanyakan, makanya dianggap sebagai pengeluaran dulu, bukan sebagai investment. Sampai ada keyakinan bahwa nanti kedepannya ada payoff from investment ini. Seperti itu ya maksudnya. Jadi nggak bisa kadang nggak bisa reliable dan relevan secara bersamaan. Pasti ada namanya trade off seperti itu. Terus yang terakhir nih, accounting distortion itu misalnya sumbernya dari earning management. Earning management itu attribute to window dressing. Dikarenakan adanya window dressing dari financial statement yang dibuat oleh manajer untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, gitu ya. Jadi earning management itu misalnya income-nya digede-gedein. Income tahun depan dimasukin tahun ini. Kenapa? Sebagai window dressing agar laporan keuangan kelihatan bagus. Nah, begitulah fungsinya accounting analysis gitu ya. Apakah pendapatan ini memang benar bisa dimasukkan di tahun ini? Apakah nggak tahun depan gitu ya? Jadi di situ fungsinya analisis accounting. Tuh. Oke, window dressing ini atau earning management ini bisa dua ya, bisa dua. Jenisnya yang pertama adalah changing accounting method, which is visible form of earning management. Jadi kita mengubah accounting method biar penghasilan kita kelihatan besar. Contohnya apa ya? Tadinya pakai LIFO. Kalau pakai LIFO, berarti kan harga COGS-nya akan naik, sedangkan income turun. Tiba-tiba kita pakai metode FIFO supaya kita gunakan karena misalnya harga barangnya volatil, tadinya murah sekarang beli mahal, kita pakai FIFO aja deh, kita pakai harga barang yang paling awal gitu, first in gitu ya, sehingga untung kita gede gitu. Jadi window dressing financial statement atau accounting estimate, ini accounting estimate not visible ya, not visible form of earning management. Yang accounting method itu visible, yang accounting estimate itu not visible, seperti itu ya. Oke. Nah, tadi earning management ini dia dibahas lebih dalam ya, karena earning management ini frequent source of distortion. Jadi distorsi laporan keuangan yang sering terjadi. Strateginya gimana? Manajemen oleh manajer. Yang pertama, increasing income. Manager adjust accrual to increase reported income. Jadi manajer menyesuaikan accrual untuk memperbesar pendapatan. Misalnya Garuda tahun 2018 dia punya pendapatan WiFi di pesawat, padahal masih kontrak gitu ya yang ditolak oleh komisarisnya. Biar window dressing, biar laba perusahaannya kelihatan gede. Yang kedua big bet. Big bet ini berarti bersih-bersih ya. Kalau bahasa Indonesianya mandi besar ya, big bet itu ya. Manager record huge write-off in one period to relieve other period of expense gitu ya. Jadi menghapuskan utang-utang tak tertagih gitu ya, write off gitu supaya laporan keuangannya itu kelihatan bagus seperti itu. Biasanya dilakukan pada saat ada perubahan manajemen, dia melakukan big bet gitu ya. Wah ini jelek nih, kita punya banyak piutang, udah piutangnya dihapus aja lah. Ini anggap aja piutang tak tertagih. Tadinya piutang tak tertagih kita anggap 5%, jadiin 10%, terus hapus gitu ya. Sehingga pas tahun berikutnya ketika tahun pertama CEO ini menjabat, wah udah agak bagus gitu ya. Piutang tak tertagihnya udah nggak ada, udah tinggal dikit gitu. Nah, itu big bet gitu. Yang ketiga adalah income smoothing. Income smoothing, manager decrease or increase reported income to reduce its volatility. Oke, ya. Kadang gini, kemarin saya baca di CNBC Indonesia ya. Apa ya, saya lupa nama. Lupa saya. Nah, itu tuh pendapatannya itu naik 42% dari tahun lalu. Gitu ya. Nah, itu kan namanya volatil ya. Gede banget naik pendapatannya gitu ya. Nah, kadang untuk membuat investor percaya, kita tuh perlu nurunin pendapatan gitu ya, atau naikin pendapatan supaya kelihatan kita itu stabil seperti itu ya. Kayak misalnya tadinya
income-nya 100, sekarang 142, saya laba bersihnya 142. Berarti kan itu kan volatil ya, naiknya tinggi banget gitu ya. Ya kalau misalnya setiap tahun naik 42 nggak apa-apa, kalau nggak kan jadi berita kan gitu ya. Nah kadang manajer tuh udah turunin aja deh supaya penghasilannya nggak gede-gede amat. Itu nanti penghasilannya diakui tahun depan aja, kayak gitu misalnya ya. Decrease. Bisa juga increase. Bisa juga increase ya, increase supaya itu untuk kita pandemi kok jatuhnya banyak banget ya, orang lain jatuhnya nggak banyak, ya udah naikin aja pendapatannya. Nah itu income smoothing namanya. Oke, tujuannya apa sih manajer melakukan earning management yang sifatnya agresif ya, tadi itu kan sifatnya agresif. Earning management tuh boleh, tapi kalau yang agresif itu ya apa ya, ya nggak boleh ya, karena merugikan investor gitu ya. Jadi investor itu terdistorsi gitu ya. Oke, earning management motivation. Apa sih penyebab manajer melakukan earning management? Yang pertama adalah contracting incentive. Manager adjust used number used in contract that affect their wealth gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tumbuh di atas 10%, nanti kalian dapat bonus. Nah, itu kan berarti contracting incentive ada di kontrak Anda. Sehingga Anda tuh melakukan aggressive earning management. Oke, stock price gitu ya. Manager melakukan earning management untuk mempengaruhi stock price for personal benefit gitu ya, or beat market expectation gitu ya. Jadi stock offering misalnya kayak apa, saham-sahamnya yang dimiliki oleh Hansen International ya, yang punya Beni Cokro. Nah itu kan dinaikin dulu sehingga dibeli sama Asabri, kemudian pada saat udah dibeli sama Asabri, sahamnya ya udah turun gitu ya, turun sehingga Asabri kebingungan, kalau saya jual nanti saya di penjara, ya udah biarin aja lah, akhirnya ujungnya di penjara juga sama gitu ya. Karena memang dasar fundamental beli saham itu nggak bagus gitu ya. Nah itu dia korban dari earning management gitu ya, Asabri. Atau beat market expectation. Tadinya apa namanya, market expectation itu wah perusahaan ini mah lagi pandemi mah pasti rontok gitu, taunya nggak rontok. Wah itu kan nanti orang jadi berbondong-bondong beli saham. Beat market expectation. Oke, yang ketiga adalah motivasinya adalah motivasi manager adjust number, menyesuaikan number gitu ya. Combating labor incentive demand. Nah, ini decrease ya, decrease. Jadi manager menurunkan pendapatan agar karyawan itu atau labor atau tenaga kerja itu tidak minta naik gaji gitu ya. Combating labor incentive demand. Nah, tuh. Waduh, perusahaan untungnya cuma naik 10%, masa kamu mau naik gaji 15%? Jangan dong, jangan gitu ya. Oke. Kemudian manajemen change yang tadi udah ya, yang itu ya. Manajemen change itu motivasinya manajemen yang baru pasti kan kelihatan harus lebih baik dari manajemen yang lama kan. Seringkali kayak misalnya sekarang gini, Krakatau Steel itu sekarang katanya tuh laba ya untuk pertama kalinya ketika dipegang oleh siapa ya CEO yang sekarang gitu ya. Saya nggak tahu tapi itu window dressing apa enggak gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Krakatau Steel mudah-mudahan emang udah benar setelah restrukturisasi utang emang dia benar gitu Krakatau Steel itu. Mudah-mudahan gitu. Kalau enggak itu ya sebagai gagah-gagahan dari CEO doang gitu ya. Oke, societal views ya biar biar jadi berita aja societal views gitu ya. Supaya dipandang bagus oleh sosiet itu apa ya? Oleh orang-orang sekitarnya. Oke, udah hampir jam 10 ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri sih, nggak susah ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri atau enggak minggu depan saya review sedikit. Tinggal sedikit sih, tinggal ini dong. Earning analysis itu caranya gimana? Yang pertama evaluasi earning quality atau kualitas laba. Yang kedua, adjusting financial statement. Menyesuaikan financial statement. Caranya gimana? Di sini udah dibikin sama Pak Dosko. Evaluasi kualitas laba itu caranya begini-gini. Penyesuaian laporan keuangan itu yang disesuaikan di income statement sama laporan laba. Ya, beres. Oke, sudah selesai. Oke, kelas hari ini kita tutup ya karena sudah malam. Terima kasih atas partisipasinya.
Kalau ada pertanyaan bisa di WA yang tadi diselesaikan gitu ya, supaya kita ada oleh-olehnya kuliah. Oke, dari saya sekian aja. Kalau ada pertanyaan di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.